Baik, terima kasih sahabat Muslim dimanapun Anda berada yang berbahagia di kesempatan kali ini masih di program Assalamualaikum Indonesia masih bersama saya sahabat Muslim. Ya mungkin edisi ini adalah edisi ngobrol santai sebenarnya ya sahabat Muslim ya. Saya juga punya teman nih mau datang ke sini insya Allah ya. Dan juga kita akan sharing dengan beliau juga dan kita akan berbicara masalah Valentine's dan juga dampak-dampaknya dari Valentine's ini sendiri. Dan juga sahabat Muslim di rumah dimanapun Anda berada ya, mungkin kalau bagi Anda yang mendengarkan isi tausiah dari Ustadz Zulham Effendi MPDI tadi pagi ya dalam program Tajuk Berita, bahwa dampak-dampaknya ini lebih kepada bagaimana perzinaan. Nah, bisa juga dikatakan nih kata beliau, ini bisa juga dikatakan bahwa ini adalah hari memperingati perzinaan internasional ya, 14 Februari ini. Nah, ini berdampak kepada orang-orang, bahkan Ustaz Zulham dengan lugasnya mengatakan bahwa sebelum tanggal 14 Februari ini, mohon maaf ya, kondom-kondom yang ada di tempat penjualan itu laris. Nah, ini dengan lugas Zulham mengatakan hal yang seperti itu. Ini bukan berdasarkan hal-hal yang tidak ada surveinya sahabat Muslim ya. Dan ini menandakan bahwa hari Valentine ini udah tidak kita ragukan lagi keburukan yang ada di dalamnya. Ini lebih kepada bagaimana orang yang katanya nih pacaran saling dan ini akan berkabar buruk dan muncul perzinaan. Dan pada kesempatan kali ini Abrar ya, saya ngundang teman saya dari salah satu universitas yang ada di Sumatera Utara. Insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan beliau kali ini. Langsung saja kita panggilkan ada Bang Andi. Oke Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang. Ya silakan. Masya Allah. Ini dia Abrar, temannya yang saya katakan. Dan beliau adalah sering jadi ngisi-ngisi seminar-seminar kecil ya, masalah bagaimana sebenarnya beliau fokus kepada seminar-seminar bagaimana nikah muda juga Ustaz ya, Masya Allah. Problematika remaja. Masya Allah, tentang remaja lebih kepada remaja. Gini, saya panggilnya Bang Andi atau Ustaz Andi nih sih? Abang aja. Abang aja. Biar lebih akrab kita. Iya, akrab. Ya, orang Medan biasanya panggil abang ya. Bahkan lebih kecil pun panggil abang juga. Abang. Ini masalah Valentine? Ada tanggapan nggak dari abang? Ya, ini Valentine ini kalau boleh saya katakan kami sering menggunakan bahasa virus merah jambu. Karena begitu Valentine, maka yang terbayang adalah warna merah jambu, warna yang soft, warna yang lembut. Bukan warna ini ya? Bukan warna ini. Karena ini warna terong. Warna terong ya. Hal ini yang merambah, namanya virus pasti menjalar dari satu orang ke orang lain, satu orang ke orang lain. Dan ini menjadi permasalahan bagi para pemuda-pemudi di Indonesia, bahkan internasional, bahkan dunia kita katakan. Dan boleh dikatakan ini namanya dosa berkesinambungan. Bayangkan saja, kalau ternyata Valentine ini, kalau kita telusik dari sejarahnya, sejak kurang lebih 3 abad Masehi, sampai sekarang masih dirayakan. Berarti kurang lebih 1.700 tahun kebudayaan yang mengarah ke perzinahan ini terus berlanjut. Dan ini juga menjadi permasalahan bagi umat Islam, pemuda-pemudi Islam saat sekarang ini. Kenapa masuknya ke problematika remaja ini, kasus ini? Kita tidak kita katakan bahwasanya mencintai nafsu itu salah, karena itu sepakat kita bahwa itu fitrah manusia. Remaja merupakan usia atau titik di mana seorang masih labil. Ketika awal menyukai, timbul rasa suka terhadap lawan jenis, maka itu pasti usia remaja. Maka cara untuk mengungkapkannya ini yang salah. Maka dengan ada momen Valentine, namanya juga remaja, kalau tadi kata Bang Riko, latah ikut-ikutan, maka remaja ini menjadi sebuah kebanggaan bagi mereka ketika mereka bisa mengikuti tren. Latah mengikuti kawan-kawannya, latah mengikuti perkembangan zaman dan teknologi internasional. Seperti itu. Kalau nih Bang Andi nih, karena ya juga hidup bersama remaja-remaja yang lain dan juga langsung berbaur dengan mereka. Kebanyakan memang, apakah mereka memang
benar-benar gembira dengan menyambutnya 14 Februari ini, Bang? Boleh saya katakan gembira bagi mereka. Karena di situ ada perayaan ketika mereka berkumpul dengan kawan-kawan, atau lebih parah lagi berkumpul dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Menjadi kebanggaan atau menjadi kesenangan bagi mereka. Maaf, ketika mereka bisa selfie dengan pacar mereka, kemudian diposting di Facebook, kemudian banyak yang like, banyak yang komentar, so sweet dan sebagainya. Itu bagi remaja yang mencari jati diri, wah luar biasa, aku sudah menjadi sebuah trending topic. Ini menjadi sebuah kebanggaan bagi diriku gitu. Karena banyak orang-orang yang melihat. Maka mereka pasti bahagia bisa dilihat orang lain dan bisa dilihat oleh pasangan. Iya. Karena latah tadi mungkin selalu ngikutin tren. Berarti memang tidak terlepas dari pengaruh sosial media juga ya Ustadz ya. Ini jadi juga akhirnya kaitannya dengan rasa menjadi diri itu seorang yang populer, kemudian banyak disenangi postingan-postingannya itu ya. Nah kemudian, ini ke sosial medianya ini sendiri Ustadz. Ustadz melihat bagaimana pengaruh sosial media ke hari kasih sayang ini gitu? Iya, ini namanya sosial media. Namanya sosial media bahkan sebelum hari itu berlanjut, hari itu tiba, jauh-jauh hari, seminggu sebelum hari ya, sudah ada bumbu-bumbu yang terdengar, bumbu yang tercium. Oh 14 November, ada orang yang postingan, oh minggu depan Valentine's Day, kira-kira kasih apa ya buat cowokku, nah kan gitu. Kira-kira kasih apa ya untuk pasanganku. Dan ini sudah terasa. Maaf cakap, kalau seandainya sebenarnya orang tidak ada menggaungkan, atau sosial media atau dunia internasional tidak ada menggaungkan, maka orang pasti tidak akan tahu tentang Valentine's Day. Seandainya diputuskan segala jenis komunikasi yang berhubungan tentang Valentine's Day, maka mungkin insya Allah tahun depan maka tidak ada yang mengenal tentang apa itu Valentine's Day, apa itu hari kasih sayang. Hanya saja karena kita kembali lagi dampak dari globalisasi tadi itu, informasi akan masuk baik positif negatif, maka saya pikir ini menyebabkan perzinahan atau dosa yang berkesinambungan tadi. Oke. Sebelum jauh nih Bang Andi, lebih kepada bagaimana dampak hari Valentine ini. Pernah tahu nggak atau pernah baca nggak sejarahnya? Kenapa sih ada hari yang bersejarah 14 Februari ini? Iya, saya sempat menjadi di beberapa acara seminar, dan Valentine's Day kebetulan kami punya lembaga lembaga training dan motivasi. Kebetulan saya yang megang wilayah tentang masalah problematika remaja, masalah nikah muda, terutama Valentine's Day. Jadi saya pernah baca bahwa Valentine's Day ini ada dua sudut pandang. Yang pertama karena merupakan kebudayaan dari segi agama, kemudian kedua karena perjuangan dan kepahlawanan. Tadi Bang Riko udah sempat ulas tadi. Jadi kalau saya pernah baca sebuah artikel, bahwasanya dari segi agama bagi bangsa Romawi ini merupakan cara mereka untuk mengungkapkan kebanggaan mereka ataupun ibadah mereka kepada dewa mereka. Jadi kalau bangsa Romawi di zamannya kemarin, bahwasanya ketika Valentine's Day atau 14 Februari mereka akan menyembelih domba dan anjing. Kemudian untuk para pemuda, 2 orang pemuda dilumuri darah domba dan anjing tadi kepada pemuda itu, kemudian berkeliling kampung sambil memegang cambuk yang terbuat dari kulit domba dan anjing tadi. Dan di pinggir jalan itu ada wanita-wanita yang rela untuk dicambuk, karena bagi mereka itu merupakan sebuah kesucian ketika bisa kena cambukan dari 2 pemuda itu. Oh, acara keagamaan ya? Iya, masuk dalam ritual keagamaan. Sementara yang kedua, dari segi kepahlawanan, ini Valentine's Day dari sebuah nama Valentino atau Valentin, yang di sini mengatakan dia merupakan seorang ahli agama dari sebuah agama, yang ketika itu sebenarnya bagi bangsa Romawi tidak boleh, bagi para tentara tidak boleh menikah. Namun ketika itu dia menikahkan tentara tersebut dengan seorang wanita. Dan akhirnya ternyata ketahuan. Setelah ketahuan dia dipenjarakan. Setelah penjarakan dia akhirnya dihukum mati. Jadi perjuangan dari si Valentine ini menjadi peringatan bagi para pemuda-pemuda atau masyarakat ketika itu, karena dia berhasil mempertemukan 2 sejoli yang padahal ketika itu tidak diterima pernikahan mereka. Ustadz, ada tidak data atau apa begitu yang bisa menjelaskan budaya Valentine's Day ini masuk ke Indonesia sejak kapan gitu? Saya sebenarnya belum punya data, tapi kalau menurut hemat kita bersama, Valentine's Day ini masuk dan bisa sampai sekarang ini karena perkembangan teknologi, karena perkembangan budaya, dampak dari globalisasi tadi itu. Kalau kita lihat internet itu masuk tahun 2000 atau 1900-an, maka bisa katakan zaman 2000-an sudah masuk istilah Valentine's Day ke dalam
era Indonesia atau pemuda kita yang ada di Indonesia. Oh. Sebenarnya Riko, kalau kita lihat juga miris ini ya sahabat muslim. Valentine's Day mungkin ini juga sekarang akhirnya merebak ke masyarakat Indonesia. Ini salah satu budaya orang non muslim juga yang banyak diserap oleh orang-orang muslim. Ya. Nah, ini satu kasus Valentine's Day. Ini salah satu, ada juga contoh-contoh perayaan-perayaan lain yang sepertinya juga akan merebak nih di Indonesia. Yaitu ada Halloween party. Mungkin pernah dengar ya Ustadz ya. Riko, ini Halloween party ini jenis pesta pora dengan bertopeng-topeng monster hantu, tapi mereka pesta gitu, minum-minuman keras, pesta pora, dan ini sudah mulai merebak di Indonesia. Mungkin perjalanannya akan beriring sama seperti Valentine's Day. Ustadz melihat ini juga tidak? Iya, saya juga melihat hal itu. Jadi ada beberapa perayaan yang sudah mulai masuk. Yang pertama Valentine's Day sudah masuk, kemudian yang kedua Halloween yang sudah mulai diwacanakan atau sudah mulai terdengar. Kenapa? Kembali lagi teknologi yang menggaungkan. Kemudian yang ketiga yang sebenarnya dari dulu bahkan saya ketika SD sudah ada perayaan ketika di bulan April tanggal pertama April Mop. Itu bahkan saya SD sudah mendengar. Jadi ketika kenapa? Saya tahunya dari televisi ketika film-film yang ada di stasiun televisi swasta menampilkan kartun dan mereka ternyata tanggal 1 April Mop. Nggak, akhirnya kita tahu. Tunggu dulu, sebelumnya April Mop ini bentuk ngasih surprise, kejutan ke orang-orang terdekat. Misalnya saya mau ngerjain si Riko pas tanggal 1 Mop, tanggal 1 April gitu ya. Jadi bentuk saya ngerjain Riko tuh gimana pun, misalnya nanti saya membuat Riko kesel atau segala macam, ya Riko harus terima aja, nggak boleh marah karena kita punya alasan. Kita punya alasan. Ini kan 1 April, April Mop gitu, perayaan. Dikerjain, perayaan dikerjain. Kita katakan perayaan dikerjain. Dan itu sudah bahkan kembali lagi, kita mengenalnya, saya pribadi, ketika tontonan waktu anak-anak, televisi, maaf cakap, SpongeBob dan sebagainya, kartun-kartun itu sudah ada. Begitu juga Halloween, itu juga sudah ada. Bahkan Valentine's juga ada di dalam kartun-kartun anak yang ada masuk di televisi swasta Indonesia. Dan itulah yang merembak sampai saat sekarang ini. Ustadz, itu ada pengaruhnya karena ketika kita mengikuti tren itu, kemudian kita merasa keren, itu ada pengaruhnya nggak di situ, Ustadz? Ya, karena dari kita melihat sudut pandang psikologi, bahwasanya seseorang akan merasa bahagia atau senang ketika dia diakui oleh orang lain, ketika diakui oleh kawan-kawannya. Maka salah satu cara untuk pengakuannya adalah mengikuti apa yang sedang saat ini tren. Cakap nggak pacaran, nggak gaul lah, nggak anak muda lah, nggak ngikut, nggak malam mingguan, nggak gaul, nggak anak muda. Dan itu mereka butuhkan pengakuan dari kawan-kawannya. Maka dari itu mereka mengikuti perayaan-perayaan tersebut. Berkenaan dengan Hari Valentine, Bang Andi ya, apakah memang langsung bersentuhan dengan remaja, atau memang seperti yang Abra katakan lebih bentuk umum dia, seperti suami kepada istrinya, anak kepada orang tuanya, yang menurut sebagai praktisi dakwah juga ya Bang Andi ya, yang Bang Andi lihat bagaimana? Saya pikir Valentine's Day ini mutlak langsung kena ke remaja. Tidak ada hubungan dengan orang tua, dengan suami atau istri. Karena saya pikir bagi yang berumah tangga, suami istri setiap hari merupakan hari kasih sayang. Mana ada tadi Bang Abram mengatakan memberikan kasih sayang nggak selamanya untuk pacar, kan untuk ibu. Maaf cakap, kalau Indonesia udah ada hari ibu. Jadi kenapa harus ada perayaan Valentine's? Maka dikhususkan kalau kita melihat problem yang terjadi, dibagi perayaan, ada hari ibu, ada hari anak, hari ayah, dan juga hari Valentine. Maka hari ibu sudah jelas, hari ayah sudah jelas, hari anak sudah jelas, maka Valentine untuk pasangannya. Ini yang omong kosong, saya katakan omong kosong kalau ternyata hari kasih sayang itu untuk ibunya, itu omong kosong. Karena pasti untuk pasangannya. Itu berdasarkan apa yang dilihat selama kita lihat masyarakat sebagai praktisi dakwah. Oke, baik, luar biasa ya. Sahabat Muslim di rumah, dimanapun Anda berada ya, kita akan lanjutkan obrolan dengan Bang Andi, insya Allah menarik ya, membahas bagaimana problem Valentine's Day yang kata Bang Andi nih sudah berabad-abad lalu sudah ada nih adat yang seperti ini. Tapi masih ada sampai sekarang, bagaimana solusinya nanti insya Allah kita akan lanjutkan, kita akan kembali setelah yang berikut ini.
Sahabat Muslim, bagi Anda yang baru bergabung dengan program Assalamualaikum Indonesia kali ini, jangan khawatir, nanti malam Anda bisa menyaksikan tayangan ulang insya Allah pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Kita lanjutkan obrolan dengan Ustadz Andi. Riko manggilnya abang, saya manggilnya Ustadz ya. Jadi kurang kompak kita hari ini, Riko. Nah, tadi ada pembahasan yang menarik soal ini sudah menjadi problematika remaja ini ya, kasus Valentine's Day ini. Nah, ini akhirnya kemudian ada kata kasus. Sebenarnya apa ini Ustadz yang menjadi masalah paling besar ketika Valentine's Day ini bagi remaja? Iya, kenapa saya katakan ini sebuah kasus dan sebuah permasalahan? Kita menggunakan sudut pandang Islam. Bahwasanya ini kita katakan dengan perzinahan, ya, perzinahan yang terorganisir. Saya katakan perzinahan yang terorganisir dan resmi. Bahkan kalau ditanya Valentine's Day kemudian ngasih coklat, pergi jalan dengan pasangan, bagi orang awam itu membiarkan dan membolehkannya secara tidak langsung, secara tidak sadar kita ternyata membolehkannya. Berarti kan sudah mendarah daging. Perzinahan yang dilegalkan ya. Perzinahan yang dilegalkan, yang diresmikan. Dan ini menjadi kasus atau permasalahan selanjutnya. Rentetan panjangnya adalah maka hubungan lawan jenis akan terjadi. Kemudian terjadi hubungan, kita katakan perzinahan antara laki-laki dengan perempuan. Dan ujungnya ketika terjadi itu, maka maaf cakap kecelakaan di luar atau hamil di luar nikah. Dan akhirnya berdampak panjang. Anda nggak jelas ini punya siapa. Kemudian ketika mereka menikah juga tidak sah dari sudut pandang agama dan sebagainya. Dan rusak nama keluarga, rusak nama sekolah, rusak nama anak itu sendiri, putus masa depan. Akhirnya hancur. Kenapa? Karena satu hari saja, gara-gara satu hari yang dilegalkan dan disetujui oleh semua bangsa, semua negara, semua dunia, secara nggak langsung. Nah, kemudian yang jadi juga masalah, ini kita kemudian bisa bicara tentang secara psikologis ke remaja. Anak muda ini Ustadz, kalau kita bilang, kalau kita ingatkan gitu ya, ini tidak boleh gitu. Mereka nggak langsung menerima. Ada aja alasannya, kan kayak saya cuma ngasih coklat, kan cuma sekedar nonton bareng gitu. Nah, ini kemudian orang-orang di sekitar kita mungkin dari keluarga, orang tua, memulainya nih bagaimana untuk bisa mengingatkan anak-anak muda nih. Ini tidak boleh, secara Islam memang haram gitu. Iya, saya katakan bahwa saya pendidikan yang pertama pendidikan keluarga, pendidikan di dalam rumah. Maka lantas bagaimana cara menasihati? Saya pikir orang tua harus punya ambil peran dalam permasalahan ini, dalam problem ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya melihat kasus di masyarakat, di malam minggu, ketika di rumah perempuan kemudian ada seorang laki-laki datang ke rumah dan dia mengatakan, "Bu, kami pergi jalan dulu ya, Bu." Dan ibunya mengiyakan. Itu terjadi memang. Itu terjadi di masyarakat kita itu oh ya, hati-hati ya, Bu, kami pergi ya, Bu, kemana? Jalan-jalan ke Bukit Lawang atau ke Brastagi berdua. Oh ya, silakan, hati-hati ya, hati-hati. Dan direstui dan diizini, bahkan diridhoi oleh orang tua. Maka saya katakan diawali dengan pendidikan orang tua. Seandainya kita pengen merubah itu anak, merubah mindset itu anak, tapi sementara orang tua sendiri tidak sejalan dengan perkembangan agama, dengan pemahaman agama, maka sia-sia sebenarnya. Walaupun sebenarnya dari taman sebaya, dari pendidikan sekolah, dari mungkin dakwah, dari para ustadz alim ulama, sebenarnya bisa kita perbaiki. Maka dari itu saya katakan teknik untuk menyampaikan hal itu, kita tidak langsung menjudge bahwasanya ini salah secara langsung sehingga mereka langsung berhentikan. Tapi kita berikan dakwah perlahan. Contoh, kita buka mindset mereka tentang apa dampak buruk dari ini semua. Yang pertama, dari segi ekonomi, dia bukan istri kita, dia bukan adik kita, dia bukan kakak kita. Kita keluarkan uang untuk memberikan hadiah. Untuk orang yang bukan siapa-siapa kita. Bukan siapa-siapa kita, tapi sedekah sama orang miskin. Beri hadiah bukan sama satu orang, tapi sama semua orang. Maaf cakap, bahkan lebih buruk lagi, mereka lebih sering memberikan hadiah kepada pasangan mereka daripada orang tua mereka atau adik mereka atau kakak mereka. Ya sebenarnya itu lebih utama memberikan hadiah kepada keluarga kita terlebih dahulu. Maka dari itu kita buka dulu mindset mereka. Salah satunya adalah berikan pemahaman melalui pendidikan karakter baik di sekolah-sekolah maupun dari keluarga, bahwasanya hal itu tidak baik. Artinya intinya keluarga. Ya seperti yang Andi ya, Bang Andi sampaikan tadi, ada anak ya izin. Saya pikir nih Bang Andi ya juga Abrar ya, itu hanya hanya sebagai guyonan biasa saja. Dulu saya juga melihat tuh orang pacaran itu ya maklum lah karena hidup di ruang yang nggak langsung berhubungan dengan dunia luar.
Itu sebagai guyonan, ini pacaran, kemudian izin sama orang tua ngasih izin gitu. Ternyata itu benar adanya. Itu benar. Wow, luar. Saya berpikir selama itu hanya guyonan gitu, pacaran. Saya nggak masuk akal juga ada orang pacaran kemudian orang tuanya ngizinin, ayo silakan hati-hati ya gitu ya. Berarti intinya orang tua juga ya, betul. Bang Andi, dampak dari 14 Februari. Artinya ini bukan hanya mentok di 14 Februari. Ada sebelum-sebelumnya faktor-faktor ya pacaran dan lain-lain. Ya berawal dari pacaran lah semuanya. Sebagai praktisi dakwah dan juga problematika remaja, itu sering ngangkat nggak masalah pacaran ini nggak boleh? Iya, kami sangat cukup sering karena permasalahan utama dalam remaja itu masalah pacaran, masalah dia dengan temannya, masalah dia dengan orang tua, masalah labil emosi atau tidak dengan kehidupannya. Maka pacaran merupakan salah satu menjadi target utama kita untuk kita perbaiki. Maka saya pernah melihat, kalau ternyata seorang anak laki-laki ada berubah sikap dengan ibunya, maka boleh kita kata ada perempuan di belakang laki-laki itu. Ada pasangannya. Okay. Begitu juga ketika perempuan membantah ada perubahan sikap terhadap orang tuanya, ayah atau ibunya, maka boleh kita katakan ada laki-laki di belakangnya. Karena perubahan sikap ini sangat terasa bagi keluarga dan juga bagi teman-teman ketika dia sudah punya teman dekat. Okay. Atau pacaran, seperti itu. Pacaran ya. Apa ya? Ada solusi nggak? Nikah. Nikah? Iya. Nikah muda? Iya, kalau memang sanggup. Jadi saya sering membawa materi tentang nikah muda dan pacaran. Kalau memang pria itu sanggup, silakan menikah. Kalau ternyata tidak, berpuasalah. Karena itu diajarkan oleh Rasulullah. Tapi untuk melihat zaman sekarang, kenapa pacaran itu harus ini? Saya mengatakan gini, kenapa kita harus menikah segera? Salah satunya adalah untuk menghindari pacaran. Analogi saya adalah, dari dulu sampai sekarang, dari zaman Rasul sampai sekarang, yang namanya melihat aurat, itu dosanya tetap sama. Yang namanya bersentuhan dengan lawan jenis, itu dosanya sama. Di zaman Rasulullah dan sekarang. Masalah di zaman Rasulullah, untuk melihat aurat orang, kita harus keluar rumah. Sementara, di zaman sekarang, untuk melihat aurat orang, kita cukup di dalam kamar. Dengan apa? Dengan sosial media, dengan teknologi. Maka, kalau saya boleh katakan, kalau Rasulullah dulu mengatakan pemuda harus segera menikah, maka dengan problem sekarang, harus lebih segera lagi menikah. Dengan apa? Dengan masalah-masalah yang terjadi saat sekarang ini. Memang kembali kepada tingkat kualitas keimanan kita. Tapi, ternyata Rasulullah sudah mewanti-wanti untuk segera pemuda menikah muda, karena ternyata di zaman yang akan datang nikah muda itu sangat diharuskan dan dianjurkan. Memang kebutuhannya seperti itu. Sebenarnya seperti itu. Dan sahabat Muslim ya, beliau Bang Andi ini adalah salah satu orang yang nikah muda juga ya. Itu apa nggak ada komplain atau orang tua merasa keberatan? Karena kan nggak banyak nih hal yang tabu loh, orang-orang yang masih muda belia, udah nikah, udah ngomong nikah. Itu nggak ada tanggapan orang tua waktu itu? Iya, kalau tanggapan pasti ada tanggapan. Tapi saya ingin mengatakan bahwasanya nikah muda tabu di zaman sekarang, tapi tidak tabu di zaman dahulu kala. Artinya mindset kita sudah berubah. Kalau dulu kita tanya orang tua kita, mak nikah usia berapa? Usia 15, usia 16, bapak usia berapa? Usia 20. Kenapa? Ya kata orang tua dulu, daripada tidak apa-apain, nikah aja langsung. Dan ternyata sekarang mindset itu sudah berubah. Nikah itu tunggu usia 25, tunggu mapan usia 30. Dan itu yang terjadi ketika saya minta izin kepada orang tua, bos saya ingin menikah. Dan ada masalah yang timbul. Kenapa? Karena bagi orang tua saya, mana mungkin ada perempuan yang siap menikah muda dengan kondisi kamu seperti ini. Kenapa kondisinya? Karena kamu masih usia, saya nikah, saya katakan cukup muda, usia 19 tahun. Belum genap 20, 19 tahun saya sudah menikah. Setelah habis semester 3, dan istri saya lebih tua dari saya, usianya 22. Usianya 22, dan masalah itu pasti ada, orang tua tidak memberikan, dan kita berikan alasan-alasan yang syar'i, sehingga orang tua mau nggak mau harus mengiyakan karena alasan syar'i. Karena sesuai dengan pemahaman agama kita, menikah itu sangat dianjurkan. Oke. Itu motivasinya pertama memang
apa sih motivasi pertama untuk nikah? Memang nggak mau pacaran, kemudian tertarik dengan seorang wanita. Saya nggak mau pacaran, saya harus nikah nih. Apa gitu motivasinya pertama? Kalau ditanya motivasi pertama, yang pertama yang tidak mau pacaran. Walaupun sebenarnya saya punya pengalaman buruk terhadap pacaran. Jadi saya tidak pernah pacaran. Saya pernah pacaran. Saya punya punya pengalaman buruk terhadap hal itu. Tapi akhirnya saya mencoba untuk fokus dan menseriuskan, mentargetkan bahwasanya di usia 20 saya harus menikah. Yang udah target dari awal? Iya, ternyata gagal. Usia 19 menikahnya. Lebih cepat ya? Iya, di luar target. Dan memang motivasi yang pertama tidak mau pacaran. Yang kedua yang seperti saya katakan tadi, dosa itu semakin hari semakin mudah didapatkan. Sementara ibadah kita semakin hari kita tidak pastikan semakin bisa semakin naik. Maka salah satu solusinya adalah dengan menikah. Oh, itu maaf Bang ya kalau saya salah nih dalam bertanya. Itu kan nikah tentu ada hal yang harus kita tanggung, beban apa, nafkah semuanya. Itu nggak jadi beban itu? Nah, kenapa saya katakan sebenarnya kita ada pandangan agama. Allah sudah menjanjikan bahwasanya ketika engkau menikah, maka Allah akan cukupkan rezekimu. Lantas bagaimana dengan saya? Saya ketika SMA sudah berwirausaha, sudah berjualan. Begitu alia, begitu kuliah, saya juga berjualan. Jualan apa itu? Ketika itu saya jual gorengan. Dari mulai alia sampai kuliah saya jual gorengan. Bahkan saat sekarang ini. Itu masak sendiri? Enggak, ngambil dari orang. Jadi orang tua saya nggak tahu. Saya cuma bilang, Mak, tak izin Mak, mau jual gorengan di sekolah. Nah, ambil. Dan orang tua tidak memikirkan cemana dan sebagainya. Saya ambil keluar, ambil fee-nya saja. Begitu dia lihat gitu juga. Cuma ngabari, Mak, jual gorengan lagi, Mak, jualan lagi. Dan karena kebetulan saya juga punya keahlian dalam bidang desain, maka saya pernah bekerja di percetakan dan itu menjadi income bagi saya untuk kuliah. Dan sampai sekarang alhamdulillah itu tetap saya lanjutkan jualan gorengan, buat desain, kemudian ngisi beberapa seminar. Masya Allah. Dan sampai sekarang alhamdulillah. Nggak takut rezekinya nggak bisa dicari gitu ya? Sebenarnya enggak. Saya sering panjang nih. Saya sering mengatakan seperti ini. Karena kebetulan saya kuliah di jurusan teologi, studi agama-agama. Jadi membahas beberapa agama. Saya sering mengatakan hal ini dalam seminar training saya. Saya mengatakan, kenapa kita harus takut ketika kita menikah? Kita takut tidak diberikan rezeki dan kita tidak hidup bahagia. Saya ingin katakan, orang yang non-muslim saja, mereka menikah, mereka hidup, mereka kuliah, mereka punya anak, dan mereka bahagia. Dan mereka tidak pernah menyembah Allah dan tak pernah mengakui Muhammad sebagai Rasul. Sementara kita, mengakui Allah itu satu, Muhammad itu Rasul, sholat 5 waktu, tahajud, sedekah, puasa, dan sebagainya. Lantas kita menikah karena takut tidak diberikan rezeki. Di mana akidah dan keimanan kita? Wow, akidah dan keimanan yang ditanya ya. Masya Allah. Oke, baik, sahabat muslim di rumah dimanapun Anda berada ya. Menarik perbincangan kita, ngobrol-ngobrol kita dengan narasumber kita kali ini. Tapi kita harus jeda dulu, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Sahabat muslim ya, ini segmen terakhir untuk teman ngobrol kali ini bersama Bang Andi. Bang Andi, ya mungkin di segmen ini saya mau bertanya nih masalah problem remaja juga ya. Hal yang mungkin saya bilang mustahil hilang dalam remaja itulah pacaran. Bagaimana menurut Bang Andi? Mustahil bagi kita, kenapa tidak kita rubah mindset kita menjadi hal yang menjadi mungkin. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya katakan pacaran ini merupakan masalah remaja. Maka kalau boleh saya membuat diagram, membuat skema. Ketika remaja di tengah, maka di belakangnya harus ada orang tua. Maka di depannya harus ada guru dan alim ulama. Maka di sampingnya ini harus ada para teman. Iya. Maka inilah remaja.
Jadi seandainya pacaran ini mau dirubah, bisa saja. Asalkan orang tua dari awal pendidikan usia dini, pendidikan remaja memberikan sokongan, memberikan dukungan terhadap permasalahan itu. Yang kedua, masalah teman. Kita tempatkan dia pada tempat yang sebaik-baiknya. Maaf, macam orang Bang Riko yang ada di sini, kan nggak pacaran. Ya. Ternyata temannya ternyata alhamdulillah dalam jalan yang tepat dan tidak pacaran. Ternyata alhamdulillah bebas, bisa tidak pacaran. Kemudian yang ketiga, masa depan di sini ada di sini ada alim ulama, di sini ada pendidikan. Di sini harus memberikan dan mengarahkan, yuk kemari arah supaya tidak pacaran, yuk kemari supaya jangan ngarah ke teman yang tidak benar, yuk kemari supaya kita tetap dalam koridor yang tepat. Maka ketiga itulah yang harus kita berikan. Cemana cara berikannya? Kita berikan kepada muatan kepada orang tua, cemana pendidikan anak. Kita berikan kepada para remaja bagaimana pergaulan yang tepat. Kita minta kepada sekolah supaya memberikan, guru-guru memberikan wawasan kepada siswa bahwasanya ini pacaran ini nggak boleh, ini nggak boleh. Dan insya Allah akan terbentuk. Yang saya tangkap dari apa yang Bang Andi sampaikan tadi, bahwa yang membentuk seseorang itu ada 3, keluarganya, lingkungannya, dan sekolahnya. Nah itu yang harus dirubah ya. Iya. Oke, Ustadz, kalau boleh tahu atau saya ingin tahu nih, kenapa Islam itu mengharamkan pacaran? Iya, karena la taqrabu zina, jangan dekati zina. Jadi mendekati saja tak boleh, apalagi berzinanya. Jadi cakap kalau ini pacaran nggak boleh, maaf cakap kalau ini zinanya, di sini pacarannya, berarti nggak boleh. Berarti kita harus jauh dari sini. Tapi kan itu kalau bersentuhan langsung. Kalau pacaran jarak jauh, ini kan nggak bersentuhan, hanya suara. Iya, saya pikir berzina itu ada zina mata, zina tangan, zina hati, zina pikiran. Maka untuk mendapatkan dosa itu, saya katakan kembali lagi, di dalam kamar dan duduk termenung membayangkan sesuatu itu sebuah dosa. Karena kita menghayal sesuatu. Zina hati, zina pikiran. Kemudian kita menelpon kepada lawan jenis. Saya katakan tidak mungkin, hal yang mustahil kalau ternyata menelpon tidak menimbulkan hasrat. Pasti. Karena kita pasti mendengarkan suaranya, membayangkan wajahnya dan sebagainya. Maka itu hal yang harus kita hindari, walaupun hubungan jarak jauh, kata remaja kan LDR, hubungan jarak jauh kan nggak bersentuhan langsung. Tapi kita mengotori hati dan pikiran kita. Oke. Kemudian ada istilah ta'aruf, teman tapi mesra. Ini bagaimana Ustadz perbedaannya? Kita harus membedakan mana ta'aruf dalam pandangan Islam, ta'aruf menurut remaja dan teman tapi mesra. Kamu kalau nama ta'aruf dalam Islam, ya ta'aruf itu sekadar kenal keluarganya, kenal temannya, udah cukup gitu. Sementara kalau ta'aruf versi zaman sekarang, dapat nomor HP, pacaran Islami alias ta'aruf. Jadi mereka menggunakan kata ta'aruf untuk mengelabui namanya pacaran. Sementara teman tapi mesra, teman kok mesra. Ya, yang teman itu ya solid, yang teman itu ya selalu bareng sama, bukan mesra. Gitu. Yang namanya mesra itu pasti lawan jenis. Kalau berteman satu jenis ya solid, kalau mesra itu lawan jenis. Maka dari itu kita bedakan couplingannya. Kalau memang ta'aruf secara Islam seperti ini tuh. Menurut remaja ini berbeda ta'arufnya. Maka kita berdasarkan yang Islam tadi. Ada orang yang berusaha untuk memenangkan opininya. Seperti mungkin saya kalau pacaran prestasi saya naik nih, gitu. Saya kalau membenarkan ya. Saya kalau pacaran nih, saya termotivasi untuk terus maju. Itu gimana? Iya. Apakah itu benar? Iya, itu benar. Kenapa kembali saya katakan? Karena ketika saat itu ada orang yang melihat. Jadi ketika mungkin di sekolahan, kemudian ada pacaran, ada pacarnya, kalau dia dapat nilai 0, ya malu sama pacarnya. Kok kenapa pacar aku dapat nilai 0? Aku harus dapat nilai lebih. Kemudian prestasi meningkat, iya. Tapi saya katakan, toh niat yang baik dengan cara yang salah kan sia-sia juga. Niatnya baik untuk prestasi, caranya salah dengan pacaran, kan sia-sia juga. Maka dari itu ya, kenapa nggak kita perbaiki? Motivasinya jangan pacaran dong, orang tua dong. Kenapa dapat nilai jelek sama orang tua nggak malu? Sementara orang tua yang belajar, orang tua yang didik,
Kenapa nggak malu juga sama guru dapat 0? Sementara guru sudah mengajarkan dari awal hingga akhir, dapat akhirnya 0. Seharusnya malunya sama orang tua, sama guru, bukan sama pacar. Tapi setelah putus ya Ustadz ya langsung buat status. galau. Ya Allah, kenapa lah mesti harus terjadi Iya. ini? Jadi sebelum ketika datang, ya Allah terima kasih Terima menghadirkan kasih. pacar. Aha. Begitu putus, ya Allah kurang ajar, matikan dia. Itu sering terjadi dalam sosial media, itu sangat sering kali. Iya, Makanya saya pikir, apakah mungkin Allah mengiyakan doa karena terima kasihnya? Dan ketika diputuskan, disakiti, dia mengadukan lagi sama Allah. Padahal dari awal Allah tidak pernah menyetujui hal itu. Oke. Baik. Riko ada lagi? Sedikit, Oke, Abrar silakan. ya. Ini kembali ke media sosial tadi, kemudian kembali ke globalisasi ya, dan juga perkembangan teknologi. Itu kan nggak bisa dibendung. Tadi Bang Andi juga mengatakan bahwa hadirnya hari Valentine ini adalah dengan berkembangnya teknologi yang ada dari tahun 2000-an dan 1900-an gitu, seperti itu. Nah kan sampai sekarang ini teknologi nggak bisa dibendung, artinya selalu akan datang kepada kita di era yang seperti ini. Dan juga nanti hal-hal yang ada, tren-tren yang ada di luar negeri, kita pun tahu itu gimana membendungnya. Nah, saya katakan kita tidak pernah bisa membendung kemajuan teknologi. Oke. Karena itu pasti akan selalu berkembang dan terus berkembang. Tapi kita bisa membendung atau membatasi dari manusianya. Maka saya katakan, bagi umat Islam, kenapa bahkan kalau kita sudah orang tua pun usia 40, bahkan yang pikun, kalau dikatakan babi itu haram, mereka tetap tahu bahwa babi itu haram. Karena sejak kecil sudah diajarkan bahwa babi itu haram. Bagaimana kalau kita rubah pendidikan, kita tambah pendidikan sejak kecil yang pacaran itu haram? Bahkan usia 20-25 nanti, ketika mereka suka dengan lawan jenis, tetap maksudnya pacaran itu haram, berjenis itu haram, maka akan menjadi pikiran bawah sadar yang menjadi akhlaknya, menjadi tindakannya untuk menjauhi perbuatan tersebut. Oke, ya mungkin ini terakhir sahabat Muslim ya dan Ustadz ya, karena durasi kita juga semacam himbauan dari Ustadz mungkin untuk anak muda, sahabat Muslim muda yang di rumah ya, bagaimana sebenarnya Islam itu memandang Valentine ini haram dan himbauannya seperti apa harusnya yang dilakukan oleh sahabat Muslim muda yang menyaksikan program ini. Iya, saya mengatakan kepada sahabat-sahabat Muslim yang dimanapun berada, bahwasanya pacarnya itu merupakan tindakan yang sangat buruk. Saya katakan, untuk melepaskan yang namanya syahwat itu, pacaran merupakan tempat yang buruk. Saya katakan, coba rubah pergaulan kita, coba rubah mindset kita. Bahwasanya pemuda-pemuda di zaman Rasulullah dulu bukan pacaran, tapi bagaimana mereka berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, bagaimana mereka berlomba-lomba untuk dalam majelis, bagaimana mereka berlomba-lomba untuk berkumpul, mengakurkan masjid dan teman sebayanya. Bukan malah bagaimana membuat kelompok untuk jatuh ke jurang yang sama. Maka dari itu, sahabat Muslim, para pemuda-pemudi dimanapun berada, mari sama-sama kita kembalikan fitrah kita sebagai para pemuda yang terdepan dalam Islam, bukan terdepan dalam kejahilian. Baik, Oke. ya terima kasih Luar sekali biasa. sahabat Muslim ya, Ustadz Andi sudah hadir di sini ya, menemani kita di segmen teman ngobrol, dan semoga mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi membuka hati kita, membuka pikiran kita bahwa tidak ada dalam Islam namanya hari Valentine's Day. Nah lebih baik kita cari jalan keluarnya yang mungkin merayakannya masih ikut-ikutan pacaran-pacaran, lebih baik pilihannya adalah menikah ya. Sekalipun itu adalah pilihan menikah muda. Ya, kita jeda sahabat Muslim, setelah jeda masih ada satu segmen terakhir, kami akan bagikan tips untuk Anda. Soal apa tipsnya? Nah, penasaran? Tetap di program Assalamualaikum Indonesia, kami akan kembali hadir setelah yang berikut ini. Pak. Baik, terima kasih sahabat Muslim. Akhirnya kita sampai di segmen terakhir sahabat Muslim ya. Tadi kita sudah ngobrol santai dengan narasumber kita ya, praktisi dakwah dan juga konsentrasi dengan dunia remaja. Dan intinya adalah Valentine's Day itu tidak ada dan hukumnya haram.
Dan hal-hal yang menjurus ke sana seperti pacaran dan lain-lainnya itu adalah haram dan kita harus hindari. Dan sahabat muslim di rumah dimanapun Anda berada, kita buka dulu ini sahabat muslim segmen terakhir kali ini yaitu tips dan info. Tadi teman ngobrol kayak gitu. Oke, sahabat muslim di rumah dimanapun Anda berada, saya dan juga Abrar ya. Abrar, kira-kira tips apa yang akan kita berikan? Pernah kita bahas dulu Riko soal khasiat dari minyak kelapa. Ini ampuh sekali ya. Selain kemarin bisa membantu apa kemarin ya? Perut mual kalau nggak salah. Iya, soal perut mual. Nah, ini ternyata ada manfaat lainnya. Banyak sekali sahabat muslim manfaat minyak kelapa. Nah, makanya mungkin zaman dahulu kala ini nenek-nenek moyang kita itu sehat walafiat, panjang umurnya, ya usianya bisa sampai ratusan tahun. Dan kalau kita ingat ya mendiang atau almarhum nenek Riko ya, umurnya ratusan ya, 100 berapa kok? 100 berapa ya? Ayah yang tahu, saya nggak tahu. Pokoknya 100-an ya. Itu pasti saya yakin karena faktor pengaruh makanan juga yang sehat. Karena kan kalau di daerah-daerah tuh makanan-makanannya sehat, termasuk minyaknya tuh pakai minyak kelapa gitu yang diolah sendiri. Nah, ini banyak sekali manfaatnya sahabat muslim soal minyak kelapa ini. Ini kami kutip informasinya dari fifa.co.id soal manfaat-manfaat dari minyak kelapa. Nah, yang pertama ini ternyata bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh kita sahabat muslim. Kenapa? Karena minyak kelapa ini mengandung asam laurat yang dapat memerangi bakteri, virus, dan jamur. Nah, asam ini memperkuat sistem kekebalan tubuh kita, bahkan mampu menghancurkan sel-sel kanker. Nah, ini gambarnya cara-cara membuatnya ya Riko. Iya. Pernah lihat langsung Riko membuatnya? Oh, belum pernah. Jadi ini sahabat muslim, cara membuatnya sama aja sih sebenarnya. Santan itu diperas, kelapa diperas maksud saya, diambil santannya, kemudian dijerang, direbus seperti ini prosesnya. Nah, sampai hasil akhirnya itu air minyaknya itu menimbul ke atas. Jadi yang tertinggal ini ya, yang seperti tepung-tepung itu yang menggumpal, nah itu juga bisa dikonsumsi sahabat muslim dan itu enak itu sekali. Sehat juga? Karena memang alami sekali. Nah, minyaknya selain untuk bisa menggoreng pastinya, sahabat muslim bisa juga untuk kesehatan ini Riko. Masya Allah. Dan juga tadi memperkuat sistem kekebalan tubuh ya. Nah, manfaatnya kedua sahabat muslim yaitu mungkin bagi Anda yang bermasalah dengan berat badan. Nah, ini bisa menurunkan berat badan sahabat muslim ya. Terutama yang mungkin maaf ya, yang buncit ya, daerah perut ini bisa dikecilin gitu. Ya, itu tadi ya manfaatnya sudah dua yang kita sebutkan. Sekali lagi sahabat muslim, ini praktis sekali, gampang sekali, banyak sekali manfaatnya. Jadi mungkin solusi dari kalau sahabat muslim sekarang melihat harga minyak mahal, ini bisa kita beralih ke minyak kelapa. Cuman ya memang banyak sih makan waktu karena kita prosesnya nggak lama, menghabiskan, kalau kita pakai gas menghabiskan gas juga ini kayaknya kalau kita buat sendiri. Nah, kemudian berikutnya melancarkan pencernaan sahabat muslim ya, karena minyak kelapa ini dapat membantu kita melawan masalah pencernaan, sebab minum segelas air hangat saat perut kosong di pagi hari, kemudian makan 1 sendok teh minyak kelapa. Hal ini membantu kita menyelesaikan masalah perut yang umumnya terjadi di pagi hari seperti mulas, sembelit, dan kembung. Ini bisa membantu kita juga menghilangkan parasit seperti kandida di dalam tubuh kita dengan mudah. Oke, jadi kalau kita pagi hari ya yang mengalami masalah susah buang air besar khususnya, ini bisa dibantu dengan pagi hari kita bisa minum air hangat kemudian dicampur 1 sendok teh minyak kelapa. Banyak sekali yang bisa dibantu ya dengan minum bisa menghilangkan mulas, sembelit juga, kembung juga sahabat muslim. Ya, dan seterusnya manfaatnya sahabat muslim ya. Kalau mungkin Anda tadi saya katakan bahwa bisa menurunkan berat badan. Nah, ini juga bisa mengurangi nafsu makan Anda yang mungkin Anda terlalu bernafsu nih untuk makan ya. Karena juga menurut informasi yang kami kutip dari fifa.co.id ini sahabat muslim bahwa minyak kelapa mampu mengurangi nafsu makan dan membuat kita aman dari makan yang berlebihan dan kenaikan berat badan ya. Asam lemak dalam minyak kelapa juga akan meningkatkan metabolisme dalam tubuh kita dan mengatur kadar gula darah kita dan juga sehingga efektif dan mampu melindungi Anda dan kita dari diabetes. Ya, oke. Yang berikutnya sahabat muslim ya, memperkaya rasa. Ya.
Nah, minyak kelapa ini dapat ditambahkan ke dalam berbagai makanan. Ini karena dapat menahan suhu lebih dari 180 derajat Celcius. Selain itu juga cocok untuk membuat kue, salad, dan makanan penutup lainnya. Jadi juga bisa mempengaruhi rasa-rasa makanan yang ada yang akan kita konsumsi ya. Ya. Dan ini yang terakhir yaitu untuk penyakit jantung nih sahabat muslim. Ya, banyak orang berpikir bahwa minyak kelapa tidak baik untuk jantung karena kandungan lemak jenuh yang tinggi. Akan tetapi sahabat muslim kenyataan adalah sebaliknya ya. Minyak kelapa sangat-sangat baik bagi jantung kita semua. Karena minyak ini mengandung asam laurat ya yang membantu jika Anda memiliki kolesterol tinggi dan tekanan darah tinggi serta juga akan melindungi jantung dari penyakit-penyakitnya. Nah itu dia ya banyak manfaat-manfaat yang kita dapatkan dari minyak kelapa tersebut. Seperti yang Abrar katakan, orang-orang dulu itu sehat karena juga apa yang mereka konsumsi itu dari bahan-bahan yang alami dan itu membuat badan mereka sehat. Nah sahabat muslim ya, tips dan info tadi dari kami berdua itu menutup episode kita kali ini dan mudah-mudahan apa yang kita berikan kepada Anda sahabat muslim bermanfaat di hari ini dan juga berguna untuk hidup dan kehidupan kita dunia dan akhirat. Akhir kata saya Riko Nafetrima Dan saya Muhammad Abror. dan seluruh tim kerabat kerja program Assalamualaikum Indonesia mau undur diri dari hadapan Anda. Tetap berusaha, berdoa dan semangat. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.